Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ibu Septi dapat membersamai rekan-rekan mahasiswa dalam perkuliahan pariwisata berbasis kreativitas dengan kode mata kuliah ESTA 4205. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari modul 1 yaitu kebutuhan dasar manusia. Mari kita mengawali perkuliahan ini dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah teman-teman mahasiswa ini pernah merasakan suntuk setelah seharian bekerja, setelah seharian nugas gitu ya, banyak tugas, suntuk, lalu tiba-tiba terbesit perasaan ingin jalan-jalan, ingin refreshing gitu. Meskipun yang dilakukan itu hanya misalnya pergi ke kafe, jalan-jalan di sekitar kampus, di sekitar tempat bekerja gitu. Namun kenapa ya setelah kita refreshing tadi ya, jalan-jalan sebentar tadi setelah seharian bekerja, kenapa perasaan kita jadi lebih fresh, jadi lebih bahagia, jadi lebih plong gitu. Kenapa ya kira-kira ya? Ternyata perasaan teman-teman tadi yang merasakan ingin jalan-jalan sebentar setelah seharian bekerja, refreshing setelah suntuk mengerjakan tugas seharian, itu adalah perasaan yang valid. Dan itu bukan merupakan keinginan semata, namun itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, oleh karena itu di dalam pertemuan ini kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia dan keterkaitannya dengan pariwisata. Tentunya tujuannya adalah karena teman-teman nanti itu sebagai pengelola suatu industri pariwisata, maka teman-teman harus bisa provide apa yang dibutuhkan oleh manusia gitu. Jadi layanan yang diberikan dalam pariwisata itu harus dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh manusia sebagai visitors atau sebagai pengunjung dari tempat wisata yang dikelola oleh saudara semua. Baik rekan-rekan mahasiswa, jadi yang pertama kita pelajari adalah hierarki kebutuhan dasar manusia. Maslow pada 1954 itu menggagas suatu konsep hierarki kebutuhan dasar manusia yang digambarkan dalam bentuk piramida seperti ini. Nah, yang artinya setiap level dari piramida ini menunjukkan tingkatan kebutuhan manusia dari tingkat yang paling dasar sampai tingkat yang paling tinggi. Kebutuhan dasar manusia ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisik ini adalah sandang, pangan, papan. Sandang itu adalah pakaian, jadi manusia itu butuh pakaian ya, kebutuhan dasarnya untuk melindungi tubuhnya, melindungi dirinya. Lalu yang kedua adalah pangan atau makanan dan minuman. Manusia itu untuk hidup dia butuh makan dan minum. Lalu yang ketiga adalah papan atau tempat tinggal. Tempat tinggal ini tidak melulu harus tempat tinggal yang dimiliki, bisa jadi disewa dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan fisik ini merupakan kebutuhan dasar yang wajib dimiliki oleh manusia dan setiap manusia pasti membutuhkan kebutuhan fisik ini. Setelah manusia itu mencukupi kebutuhan fisiknya, lalu muncul kebutuhan berikutnya yang sudah masuk ke kategori kebutuhan psikologis, yaitu keamanan. Contohnya itu seperti ketika seseorang itu ya sudah memiliki kebutuhan fisik tadi ya, sudah punya sandang, pangan, dan papan, dia butuh keamanan dalam hal pekerjaan, keamanan dalam hal kesehatan. Nah, contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari itu adalah orang yang mengasuransikan dirinya ya dan pekerjaannya dengan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya itu contoh keamanan yang dibutuhkan. Selain itu juga ketika seseorang tadi ya sudah memiliki sandang, pangan, papan. Nah, papan ini, tempat tinggal ini levelingnya naik. Nah, jadi seseorang itu tuh butuh tempat tinggal yang tidak hanya tempat yang bisa untuk ditinggali, tapi juga aman gitu ya. Lingkungannya aman, nyaman. Nah, itu kebutuhannya meningkat di level yang kedua. Lalu setelah seseorang itu mencukupi kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan, muncul kebutuhan lagi, yaitu kebutuhan akan perasaan cinta dan dibutuhkan. Nah, ini diwujudkan dengan ketika seseorang itu kemudian membangun suatu keluarga,
membangun suatu komunitas dengan sahabatnya, dengan lingkungannya. Nah, itu muncul kebutuhan itu setelah dua kebutuhan di bawahnya itu tercukupi. Lalu berikutnya adalah kebutuhan akan penghargaan. Jadi manusia itu tuh butuh perasaan untuk dihargai, butuh perasaan untuk diberikan penghargaan. Lalu yang paling atas, tingkatan paling atas itu adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi kebutuhan seseorang untuk merasa bahwa dirinya itu tuh ada dan dianggap hadir oleh lingkungan di sekitarnya. Seluruh kebutuhan ini merupakan hierarki kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh masing-masing individu. Lalu kemudian muncul pertanyaan, jadi kebutuhan wisata ada di jenjang yang mana, Bu? Begitu. Wisata itu dibutuhkan pada setiap jenjang kebutuhan dasar. Wisata dibutuhkan oleh setiap orang bahkan sejak mereka belum selesai dengan kebutuhan fisiknya. Jadi di level paling bawah tadi, yaitu di kebutuhan sandang pangan papan ya. Misalnya seseorang ini belum memiliki tempat tinggal miliknya sendiri, dia masih kontrak misalnya atau masih sewa ya. Nah, apakah artinya dia kemudian tidak memiliki kebutuhan untuk rekreasi, wisata? Tentu saja punya ya. Jadi semua orang ini di level atau di jenjang kebutuhan manapun dia membutuhkan wisata. Karena rekreasi itu secara pengertiannya itu adalah refreshment of strength and spirit after work. Jadi sesederhana tadi contoh di awal, sesederhana kita keluar dari ruangan kantor lalu kemudian jalan ke taman untuk menghirup udara segar. Nah, itu bisa disebut sebagai rekreasi. Nah, artinya kita butuh ya, setiap jenjang kebutuhan dasar itu butuh rekreasi, butuh wisata. Maslow tadi menjelaskan gagasan tentang kebutuhan dasar manusia. Lalu oleh Mill dan Morrison di 2009, dari gagasan Maslow tersebut kemudian muncullah kebutuhan dasar wisata. Konsepnya itu berangkat dari kebutuhan dasar Maslow, di mana di kebutuhan dasar menurut Mill and Morrison ini terdiri dari 3 tingkatan kebutuhan. Yang pertama ada fisik, psikologis, dan intelektual. Yang pertama adalah fisik. Jadi kebutuhan dasar wisata adalah untuk melepaskan beban kehidupan, relaksasi, sunlas, dan fisik seperti yang dibahas di awal tadi. Sederhananya ketika kita wisata tuh sebenarnya kita tuh mau apa sih? Ya kita tuh cuma ingin melepaskan semua beban di pikiran gitu. Kita ingin refreshing, kita ingin menghirup udara segar gitu. Nah, itu adalah dasar-dasarnya. Jadi misalnya kita pergi ke taman, kita sebagai pengelola ya, kita sebagai pengelola taman, ketika kita melihat kebutuhan dasar wisata itu hanya pada kebutuhan fisik ya, maka kita akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar untuk manusia. Misalnya ada pohon, ada bangku untuk duduk, sudah. Karena kebutuhan dasar wisata, kebutuhan fisik itu hanya untuk melepaskan beban kehidupan. Jadi kita hanya ya udah ditanamin pohon dan dikasih kursi-kursi supaya orang-orang bisa menikmati udara segar di situ. Nah, lalu setelah manusia tadi, pengunjung wisata tadi itu mendapatkan kebutuhan dasarnya yaitu fisiknya, muncul kebutuhan lagi yang lebih tinggi, kebutuhan psikologis. Nah, ada aktualisasi diri, penghargaan, perasaan cinta, dan keamanan. Nah, kita sebagai pengelola sebuah taman tadi, kita melihat nih, oh ternyata manusia itu tidak hanya punya kebutuhan fisik, tapi dia juga punya kebutuhan psikologis. Jadi kita sudah punya taman yang ada pohonnya, yang ada kursi-kursinya, lalu apalagi ya yang bisa kita improve, yang bisa kita berikan kepada pengunjung wisatawan supaya dia betah di situ dan balik lagi. Kita lihat kebutuhan psikologis itu ada namanya keamanan. Nah, untuk memberikan kebutuhan keamanan kepada pengunjung tadi, kita bisa sediakan misalnya lahan parkir, kemudian disediakan CCTV, ada security yang siap keliling begitu ya untuk mengecek kondisi dan seterusnya. Nah, itu adalah cara kita melihat apa yang dibutuhkan manusia dan apa yang kita provide dalam industri wisata yang kita suguhkan ke mereka. Lalu kita juga lihat di psikologis ini tuh ada kebutuhan untuk perasaan dicintai begitu ya. Maka di taman itu kita sediakan wahana untuk bermain anak-anak. Nah, jadi supaya yang datang ke situ adalah misalnya orang tua dan anaknya bonding di taman itu dan seterusnya. Nah, lalu selanjutnya setelah manusia itu mendapatkan tadi di provide kebutuhan fisik lalu psikologisnya.
Nah, muncul lagi kebutuhan intelektual, yaitu estetika dan kebutuhan untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Nah, kita sebagai pengelola taman tadi melihat, oh jadi manusia ini tuh kebutuhannya selain fisik dan psikologis ada intelektual juga ya gitu. Nah, kita bisa improve taman kita tadi dengan memberikan, misalnya kita adakan program edukasi ya seminggu sekali begitu di weekend, eh, pelatihan pembuatan hidroponik misalnya. Nah, jadi kan orang ketika datang ke situ tuh dia nggak hanya menikmati pohon-pohon tanaman yang disuguhkan, duduk di kursi, ada taman bermain bersama keluarga, ada keamanan dengan tempat parkir, CCTV, tapi kita juga memberikan sarana edukasi tadi supaya pengunjung itu bisa mengetahui dan memahami apa yang ada di dalam wahana wisata tersebut. Nah, itu adalah bagaimana cara berpikir kita dalam memahami kebutuhan dasar wisata dan mengintegrasikannya ke dalam pariwisata yang kita sajikan kepada mereka. Lalu Bu, apa contoh realnya gitu yang sudah menerapkan? Nah, kita lihat nih, di Bali itu ada namanya Desa Wisata Penglipuran. Saya yakin teman-teman mahasiswa ini sudah sangat familiar ya dengan desa wisata yang sangat bersih sekali ini ya, bahkan dapat penghargaan desa terbersih gitu. Nah, di Desa Penglipuran ini itu menyajikan berbagai aktivitas kepada para pengunjung yang memenuhi hierarki kebutuhan dasar manusia tadi, mulai dari fisik, psikologi sampai intelektual. Nah, ini contohnya. Di Desa Wisata Penglipuran Bali ya, mereka selain menyediakan kebutuhan dasar, itu akomodasi, tempat tinggal, kemudian kebutuhan dasar makan, itu dengan adanya kafe dan seterusnya, mereka juga memberikan aktivitas-aktivitas untuk provide kebutuhan psikologis dan intelektual para pengunjung. Nah, di aktivitas yang ditawarkan itu seperti ya, dengan mengajak pengunjung untuk membuat gepokan, lalu membuat canang sari atau persembahan ya untuk ibadah umat Hindu, lalu membuat kelepon ya, cooking class seperti itu, menganyam bambu, melukis bambu sampai menari. Nah, hal-hal atraktif seperti itulah yang merupakan bentuk dari kreativitas di dalam pariwisata. Jadi pariwisata tuh nggak cuman kita datang untuk menikmati, tapi kita datang dan kita ikut berpartisipasi. Nah, ketika kita membicarakan tentang pariwisata ya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya waktu luang, rekreasi, dan wisata. Waktu luang itu sebagian besar orang tuh menyebutnya sebagai waktu sisa ya, setelah kita menyelesaikan semua kegiatan wajib kita seperti bekerja, kemudian istirahat, tidur, makan, minum, ibadah dan seterusnya. Namun waktu luang ini sebenarnya bukan hanya sebagai waktu sisa ya, tapi merupakan waktu yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas secara bebas dan menyegarkan pikiran. Sementara rekreasi itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang dilakukan pada waktu luang. Nah, bentuk rekreasi ini bisa bermacam-macam. Hal-hal simpel dan sederhana, misalnya ketika seseorang itu tuh, saya itu tuh suka berkebun atau datang ke taman-taman. Nah, hal-hal yang itu kan biayanya sangat murah ya. Nah, itu juga bagian dari rekreasi yang kita lakukan di waktu luang. Nah, sementara wisata itu merupakan perjalanan rekreasi ke destinasi di luar lingkungan kesehariannya dalam waktu sementara. Jadi wisata ini tuh lebih jauh lebih effort ya. Jadi kita punya waktu luang, kita merencanakan untuk rekreasi tadi, yaitu menyegarkan pikiran dengan mengunjungi suatu tempat wisata di luar lingkungan keseharian kita. Nah, rekan-rekan mahasiswa, di video yang pertama sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa di perkuliahan ini nanti rekan-rekan mahasiswa itu akan menerima 3 tugas begitu. Untuk tugas yang pertama ini dikumpulkan pada sesi ketiga, tapi harus dipersiapkan sejak sesi pertama. Tugasnya adalah melakukan survei kecil mengenai profil industri kreatif di daerah masing-masing yang menurut teman-teman itu dominan dan mewarnai citra destinasi dengan alat dan metode kuesioner dalam melakukan survei tadi. Nah, hasil kuesioner yang telah dilakukan oleh teman-teman itu diolah dalam bentuk laporan, formatnya ada di e-learning, yang mana laporan tersebut memuat penjelasan tentang latar belakang mengapa saudara semua itu memilih industri kreatif tersebut sesuai daerahnya masing-masing ya. Yang kedua adalah apa sih keinginan pekerja kreatif untuk mengembangkan industri kreatifnya, lalu permasalahan yang ada di industri kreatif di daerah teman-teman itu apa,
Lalu kuesioner yang sudah teman-teman kumpulkan tadi itu digunakan sebagai lampiran, serta yang juga tidak kalah penting itu adalah dokumentasi pengambilan data di lokasi praktik. Nah, untuk memudahkan teman-teman dan memberikan gambaran awal perihal industri kreatif, jadi ini merupakan 17 subsektor ekonomi kreatif, mulai dari aplikasi, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, animasi film dan video, fotografi, permainan, kriya, kuliner, fashion, seni pertunjukan, musik, periklanan, penerbitan, TV, radio, dan seni rupa, dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman coba amati ya di lingkungan tempat tinggal teman-teman sekarang begitu. Apa industri kreatif yang ada di sana? Misalnya di tempat tinggal saya ya sebagai warga Ponorogo begitu, salah satu yang paling khas di situ adalah reok Ponorogo. Nah, di lingkungan tempat tinggal saya banyak pengrajin topeng Bujanggano. Setelah teman-teman tadi ya berhasil mengidentifikasi apa industri atau ekonomi kreatif yang ada di lingkungan tempat tinggal, lalu coba teman-teman datangi mereka dengan membawa kuesioner yang sudah disiapkan, lalu menggali apa permasalahannya, misalnya ya mungkin mereka kesulitan dalam pemasaran produk karena selama ini masih dilakukan secara konvensional. Nah, seperti itu coba digali. Lalu juga dicari tahu jadi apa upaya mereka yang dilakukan untuk meningkatkan sustainability atau keberlanjutan dari usaha mereka itu. Nanti hasil dari survei yang dilakukan oleh teman-teman dilengkapi dengan dokumentasi, itu dituliskan dalam bentuk laporan dan menjadi tugas pertama dalam mata kuliah ini. Demikian teman-teman pengantar untuk sesi pertama di perkuliahan pariwisata berbasis kreativitas. Saya harap teman-teman dapat memanfaatkan e-learning, memanfaatkan bahan ajar yang telah disediakan dan berbagai fasilitas yang telah diberikan oleh universitas terbuka untuk teman-teman dapat belajar secara mandiri, dan juga jangan lupa untuk berdiskusi di forum diskusi yang telah disediakan, serta jika teman-teman memiliki kendala, pertanyaan dalam menjalankan kegiatan berpraktik ini, teman-teman tidak perlu ragu-ragu untuk bertanya, bisa melalui forum diskusi ya, supaya pertanyaan teman-teman ini juga dapat dilihat oleh teman-teman yang lain, jadi sehingga kalau ada pertanyaan yang serupa itu dapat langsung terselesaikan di dalam forum diskusi. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.